Hari ini saya pengen mindahin rumah PC saya ke casing yang baru, Bre. Jadi fungsi casing PC sekarang udah bukan lagi sebagai tempat atau rumahnya PC ya, tapi untuk merefresh pikiran kita biar seolah-olah rasanya kayak baru gitu loh. Jadi bukan hanya PC sih, HP juga sama. HP-nya sama terus sampai bertahun-tahun nggak masalah, tapi casingnya ganti rasanya jadi lebih refresh gitu ya. Nah hari ini juga sama, saya udah terlalu lama masang PC ini di casing terbuka seperti ini karena memang dipakai buat ngetes gitu ya. Tapi kayaknya udah bosen dan pengen saya masukin ke dalam casing. Barusan kemarin saya ngerakit PC mini pakai casing dari Mechanic Master yang bisa dibawa-bawa gitu ya. Nah ternyata ada versi gedenya, Bre. Jadi kalau yang kemarin adalah Mechanic Master C24, ini C34 Pro. Jadi dia bisa menampung motherboard IATX. Gila nggak? Gede kayak gini. Dan GPU yang bisa masuk ke sini juga panjang banget. Kalau nggak salah sekitar 420 mili bisa dia. Jadi ya udah, ini bukan rakitan baru, cuma sekedar mindahin rumah PC saya ke dalam casing yang baru, Bre. Wah, ini hampir sama seperti versi mininya. Kita dikasih satu set baut yang ada tempatnya kayak gini, cakep banget. Terus ada obeng lagi yang kayaknya obengnya sama nih warnanya ya. Jadi nggak usah buka baru karena obeng yang kemarin masih ada, saya pakai yang lama aja. Terus ini ada dust filter yang ternyata kemarin bukan magnetik ya. Jadi ini dia double tape tipis. Terus ada entah ini bracket untuk apa. Sama satu lagi handle-nya. Panjang, Bre. Kira-kira bakal kuat nggak ya? Soalnya kalau udah dirakit pasti berat banget nih. Oke, ini adalah bentuk casingnya. Ya sama persis sih sama yang versi mini, tapi ini gede banget ya. Dan ini bobotnya berat banget. Jadi casingnya kosongan aja dia berapa tadi di sini? 7,4 kg kurang lebih dengan volumenya 30,6 liter. Jadi ini besar sekali, Bre. Dan kalau nanti udah dipasang PC-nya masuk ke dalam sini, kok kayaknya saya nggak yakin handle-nya ini bakal kuat buat ngangkat PC seberat ini ya. Tapi ya udah nggak apa-apa lah, yang penting ada gitu kan ya. Seperti biasa, ini karena dia adalah barang dari Cina langsung, manual booknya semuanya berbahasa Cina, tapi namanya gamer nggak ada kendala bahasa gitu ya. Dari ngelihat gini aja kita udah paham. Jadi untuk casing ini ada 7 mode. Jadi kita bisa pasang dengan 7 konfigurasi yang berbeda di dalam casingnya ini. Di mana power supply-nya sendiri dia bisa dipasang berdiri di depan, bisa tidur, bisa di bawah, bisa di atas. Terus itu nanti akan mempengaruhi panjang GPU yang tersupport juga. Jadi kalau dia power supply ditaruh di bawah, berarti otomatis GPU-nya nggak bisa full sampai ke belakang. Terus kalau power supply-nya dipasang di atas, ini di bagian atas ini dia support cooler 360 mili. Jadi kalau power supply-nya di atas berarti nggak bisa pasang yang 360. Termasuk mode terakhir. Oh sorry, ini GPU juga bisa dalam posisi tidur, bisa juga vertikal. Cuma di sini tidak disertakan risernya ya. Dan kalau kamu pakai motherboard yang ada 2 CPU-nya, yang pasang 2 cooler, itu juga bisa masuk ke dalam casing Mechanic Master C34 Pro ini. Jadi ada bracketnya, salah satu bracketnya di sini adalah untuk masang tadi extended motherboard gitu ya. Dan udah langsung kita pindahin aja PC-nya. Dan di sini saya nggak pakai all-in-one cooler, saya pakai air cooler aja yang tadi udah ada terpasang di motherboard-nya. Jadi sudah langsung kita rakit, Bre.
Oke, kalau yang sebelumnya, yang mini, itu saya berujung harus membongkar semua side panel dan front panel beserta back panelnya. Semoga yang ini enggak ya. Tanpa melihat manual book, kita coba buka aja. Oke, kita belakangnya harus dibuka. Sekarang kita masuk ke bagian paling mengasihkan. Jadi waktu ngerakit mini PC kemarin, itu ada yang bilang bahwa yang bikin casing itu beda antara yang murah dan yang mahal adalah kalau yang mahal, apalagi yang tadi di sini dia ada banyak mode, dia bisa dibongkar semuanya sampai tidak bersisa. Jadi semua panelnya bisa dilepas. Yang jadi masalah adalah ternyata sepertinya ini harus saya bongkar. Jadi bukan opsional karena memang di sini kalau kita lihat, nah, bracket power supply ada di bawah dan ini dibaut dari depan dan bawah. Sama tadi di sini di tengah ada bracket untuk storage drive, itu juga dia dibaut dari samping dan samping kanan dan kiri, depan dan samping lah ya. Jadi untuk bisa membuka bracket ini saya harus buka panel depan dan harus buka panel yang bawah juga. Asik banget kan? Kita langsung bongkar aja. Sekarang perhatikan dulu sebelum masukin motherboard ke dalam casing karena ada banyak yang harus dilakukan. Jadi pre-motherboard installation ya. Yang pertama adalah nantinya kita akan memasang 3 buah kipas. Jadi 2 kipas di bagian atas, 1 buah kipas di bagian belakang. Dan ini akan dipasang belakangan. Jadi motherboard akan masuk dulu, tapi nanti kita harus sediakan, udah harus perkirakan jalurnya akan kemana. Terus ini kabel untuk front panel, terus untuk USB 2, terus sama audio dan sejenisnya. Ada nggak? Oh, ada audionya. Itu mesti kita routing dulu lewat belakang. Jadi ditaruh di belakang, bagian belakang motherboard ya. Jadi lewat side panel bagian kanan.
taruh sini dulu, nanti pastikan keluar dulu di bagian bawah sini sebelum motherboard terpasang. Soalnya kalau enggak bakal susah banget. Termasuk kabel untuk power CPU yang ada di motherboard. Beratnya. Untuk yang di sini itu juga harus terpasang dulu sebelum motherboardnya masuk. Karena kalau udah terlanjur masuk, susah banget nanti pasangnya. Oke, kita mulai lagi. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded.
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Akhirnya jadi juga. Bukan rakitan baru tapi cuma ngasih nafas baru untuk PC yang udah lama dipakai. Dan tadi sudah kita lihat sendiri ternyata prosesnya tidak sesimpel ngerakit PC pakai casing yang normal-normal aja di pasaran gitu ya. Jadi Mechanic Master C34 Pro ini walaupun nggak seribet yang versi mini C24 kemarin, tapi tetap aja lumayan susah karena untuk pasang sesuatu ternyata harus bongkar semua panelnya. Bahkan tadi mau pasang GPU aja, saya harus bongkar sepertiga bagian bawah back panelnya. Itu harus lepas semua baru bisa dipasang. Dan hasilnya udah seperti ini. Oh ya, handle-nya nggak saya pasang karena ini ternyata beratnya nggak karu-karuan. Jadi kalau tadi kosongan 7,4 kilo, mungkin ini setelah jadi 20 kilo mungkin ada kali ya. Jadi ini berat banget. Dan kalau misalkan dikasih handle, ya saya khawatirnya nggak akan kuat. Jadi nanti kalau ada orang yang disuruh mindahin PC-nya, dia ngangkat pakai handle dan patah, malah jadi masalah yang lebih panjang lagi. Dan udah, semoga bisa nyala ya bre.